Terima kasih kepada tim Hadroh yang telah membacakan Mahalul Qiyam tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Bapak Dedi Amrullah, Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita semua. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ini kata acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang insyaallah akan diimami oleh guru kita yakni Abah Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Zainul Abidin SAG SHMAG. Kepada Abah Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasu'ul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa minkal faradu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya datmal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini ala al-atiyah ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah ya dal ulya waghfir lana ala hadil ashiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basital ladhi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab. Absut alaina ya Allah, absut ala man hadara fi hadal majlis ya Allah, absut ala jami sukan fi hadil wilayah Bandar Lampung Bumi Waras ya Allah. Rizqan wasi'an, rizqan wasi'an, rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika wa bi ghairi minnati makhluqin mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Maghfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa khairu ma ba'dahu wa na'udzu bika ya Allah min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaati syarr. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nas'aluka bijahi hadzal majlis wa bimu'jati rasulikal murtada wa bibarakati khalilika Ibrahim alaihi salam wa bihurmati kalimika Musa alaihi salam an taqdiya jami'a kulli hajatina ya Allah, hajati fid dunya wa hajati fil akhirah. Baligh muradana wa hasfil maqasidana wa qdi hajatina khususan ma nawa'ala fi qulubina ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Abah Guru yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dedi Amrullah, wakil dari Wali Kota Bandar Lampung. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Izin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati Al Mukarrom Bapak Profesor Dr. Zainul Abidin, yang kami hormati Bapak anggota Dewan Provinsi Lampung Bapak Yusirwan, yang kami hormati beliau Wakil Bupati Prinsewu periode yang lalu Adinda Dade, para alim ulama, tokoh masyarakat, tua-tua adat, tukang kampung, para ibu dan bapak, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Malam ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salawat salam semoga kita selaku pengikutnya selalu diberikan syafaat sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf keterlambatan karena saya harus menghadiri sahabat saya datang. Beliau habis ditinggal istrinya 7 hari, jadi saya menghadiri tahlilan di Kemiling dan kemudian saya ke sini. Saya mohon maaf keterlambatan waktu. Yang kedua, momen di malam ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi, mungkin nanti secara detail masalah keagamaan akan disampaikan oleh Bapak Al Mukarrom Profesor Muhammad Zainul Abidin. Namun saya berbicara masalah mohon doa Bapak dan Ibu sekalian, kiranya di dalam pelaksanaan pemerintahan ini nantinya, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang tempoh hari sudah membantu kami, dan kami juga mohon dukungannya agar kiranya di dalam pembangunan ini, di dalam pelaksanaan pemerintahan ini dapat berjalan baik dan lancar. Tentunya banyak program-program yang sudah dilakukan dan kami konsisten, namun mohon maaf karena ada sesuatu target dari PAD kita agak menurun, sehingga ada beberapa kendala yang seharusnya lancar menjadi tersendat. Insya Allah di dalam pemulihan habisnya ada pandemi daripada COVID ini, kita bisa pulih kembali. Program-program keagamaan, program kesehatan tetap dijalankan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya bapak-bapak dapat membantu pemerintah untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan program-program pemerintah dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, itu saja karena ini sudah malam. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات.
وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
Sadaqallahul Azim. Allahumma rahmana bil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala maulidan nabi miftahan lil barakah wasyafa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru minal ma'arif fa inna likulli mu'min syafa'ah indallah yaumal qiyamah. Amma ba'du. Ila hadratil muhtaramin sadatil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, hadir di sini firqatil minal ulama, Abina Abah Ustadz Subeli sebagai ketua dan pengurus Masjid Al-Ittihad beserta pengurus masjid yang lain yang kami muliakan, Khinal Ustadz Hajarul Haitami yang kami muliakan, Khinal Ustadz Ananda Haji Evan Afandi yang kami muliakan, Ustadz Entus, Ustadz Masudin, Ustadz Zunaidi, Abah Saiman sebagai tokoh agama masyarakat, dan banyak sekali para ustadz-ustadz yang lain yang maaf namanya tidak dapat kami haturkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wa min firqatil minal umara, dan dari kelompok mulia para umaro hadir di sini orang tua kita, Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Dedi Amrullah, Abah Dedi Amrullah yang kami muliakan. Kemudian juga hadir di sini Wakil Bupati Pringsewu ya tahun kemarin, Mas Dede ya, Bapak Handiyat ya, Sahrudin JV, kemudian juga Bapak Dewan kita,
Bapak Haji Yusirwan, Sarjana Ekonomi Master Hukum yang kami muliakan, juga segenap panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami muliakan, para jamaah, ibu, bapak, hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita doakan semoga para alim ulama dan para umaro kita di Provinsi Lampung, khususnya kota Bandar Lampung ini, selalu dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, ditambah-tambah kemuliaannya, insya Allah bermanfaat dan barokah bagi masyarakat kita tercinta kota Bandar Lampung, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, mohon izin dan doanya Bapak Wakil Wali Kota beserta para alim ulama untuk insya Allah sedikit kita belajar bersama-sama mengenai tentang mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah enggak lama, cuman 40 menit saja. Setuju apa sepakat ini? Apa 15 menit saja? Apa 2 jam? Ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah saja. Jadi insya Allah 40 menit atau sampai 1 jam karena sudah malam. Moga barokah, manfaat, amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah kitab Al-Hawi wal Fatawi Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan tentang manfaat dan keberkahan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ma min qaryatin aw mahallin uri'a fihi maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal baliyah. Tidak ada satu desa, tidak ada satu tempat, entah masjid, entah musola, entah halaman, lapangan, fihi maulidun Nabi, yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi, yang di tempat itu diadakan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, illa rafa'allahu ta'ala, kecuali Allah angkat, Allah hilangkan al-qahta, peceklik, kerupakan, kesengsaraan, wal baliyah, dan berbagai macam musibah-musibah yang datang pada kampung tersebut. Alhamdulillah. Jadi menurut konsep Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengadakan peringatan Maulid Nabi itu akan mendatangkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa dan tempat yang diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga Kecamatan Bumi Waras ini, kota Bandar Lampung dan umumnya Provinsi Lampung yang kita cintai ini, diangkat segala macam-macam musibahnya, dan insya Allah diberikan, ditambah keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal.
Beruntung kita hidup di Indonesia ini. Di Pakistan kalau nggak salah di media-media massa lagi ngadain Maulid Nabi dibom. Ya, ada paham-paham agak ekstrim yang tidak sepakat peringatan Maulid Nabi. Masyarakat Pakistan ngadain Maulid Nabi dibom, hampir 50 orang meninggal. Moga-moga di Bumi Waras nggak dibom lah ya. Amin ya Rabbal. Bandar Lampung kondusif, bagus, insya Allah tambah keberkahannya. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Nawawi Al-Bantan di dalam kitab Fathus Somadil Alim ngajak kalau ceramah itu Abah Yai, Abah Ustaz, Abah Wakil Wali Kota, Ketua Dewan itu harus sedikit menukil kitab, karena belajar ilmu di dalam kitab An-Nawadir itu, kalau kita tolabul ilmi, landasan referensi maroji kitab dari para alim ulama, mengikuti ajaran ulama, sedangkan al ulama itu adalah al ulama warasatul anbiya, maka dihukuminya fardu ain. Tapi kalau kita cuma ngisi enggak ada landasan ilmu agama, kontennya adalah kebaikan dan kemaslahatan, belajarnya hukumnya fardu kifayah. Makanya bagus kita nukil beberapa kitab-kitab ulama, sehingga duduk sesaat kita pada malam hari ini dihitung hukumnya wujubun ainiyun, sehingga dalam aspek pahalanya itu lebih banyak kita peroleh insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, ibu bapak, ngaji ini luar biasa. Mulkuz zat indal maut at-ta'allum fid din, kata ulama. Rajanya bekal untuk dibawa kita mati itu belajar ilmu agama. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu hukumnya fardhu, super wajib bagi setiap muslim. Ibu udah datang dari rumah mau hadiri malam hari ini, ya Allah, saya hadir menginjakkan kaki, nguatkan niat pengen hadir di majlis Maulid Nabi di Masjid Al-Ittihad ini, ya Allah. Niatnya sudah dihitung pahala. Ketika berjalan menuju majlis ini, jalannya sudah dihitung pahala. Ketika nyampe di majlis ini, melihat wajah-wajah penghuni surga, iki kan wajah-wajah wong manjing surga kabeh kini insyaallah. Amin ya rabbal. Ala adullukum bi asrafi ahli jannah, dalam kitab Sirajul Talibin syarah kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menukil hadis, kata Nabi, inginkah ku beritahukan orang yang paling mulia penduduk surga? Bala ya Rasulullah, pengen yang Nabi. Qala ulama'u ummati, orang yang paling mulia penduduk surga nanti adalah orang-orang yang cinta belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Lihat wajah-wajah orang ahli ibadah ini udah dihitung pahala. Nadratun ilal an ibadah, memandang wajahnya orang alim ibadah, salamnya wis ngandung ibadah, duduknya sudah mengandung ibadah. La tamassu khalaman wa la taktubu harfan. Sayyidina Abu Hurairah tidak memegang pulpen, tidak menulis, itu juga hadir di majelis ilmu sudah mengandung unsur pahala yang banyak. Sampai duduknya, sampai ngantuknya saja
insya Allah sudah dihitung pahala. Apa maning si nyelain dari tembok-tembok si ngantuk tuh. Insya Allah wabah hitungnya pahala. Gak apa-apa kalau ibu bapak capek malam hari ini, wes turu bae ngaji naon pak. Insya Allah dapat pahala juga. Kalau si senengnya pengen abah ibu turu kabeh ketika malam hari ini, sehingga ketika tidur semua saya cepat balik ke rumah. Paham ya Mbak ya? Sudah semuanya ngandung pahala. Maka dalam kitab Fawaidul Makkiyah itu dijelaskan ada dosa yang dosa itu tidak akan bisa hapus dengan sholat. Ada dosa yang dosa itu tidak akan bisa hapus dengan kekuatan sholat. Ada dosa yang dosa itu tidak akan bisa hapus sekalipun pergi di kota Makkah, Madinah, umrah dan haji. Nabi tidak menjelaskan jenis dosa apa yang tidak bisa hapus dengan sholat. Nabi pun tidak menjelaskan jenis dosa apa yang tidak bisa hapus dengan sedekah, umrah dan haji. Tapi Nabi memberikan sebuah solusi. Dosa yang tidak bisa hapus dengan sedekah, dosa yang tidak bisa hapus dengan sholat, dosa yang tidak bisa hapus dengan haji dan umrah, hanya bisa hancur berguguran dengan seorang hamba yang duduk sesaat di majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis pengajian. Alhamdulillah. Untung nggak untung hadiri majlis pengajian? Capek nggak ngadiri pengajian? Capek turu bae orang apa? Enak ngaji maya, ngedengeri uspala, dikasih kopi lagi sama panitia. Bukan kopi aja Pak Dewan, kasih bandrek juga. Alhamdulillah. Dan ini apa main berkatnya anorakin barokah. Maka kata Syekh Nawawi di dalam kitab Fathus Samadnya, beliau mengatakan rahimallahu ta'ala man ittakhadha layali syarif a'yadan. Allah limpahkan rahmat kepada siapa saja yang mengambil malam lahirku, kata Nabi, sebagai a'yadan, sebagai sebuah perayaan. Ini kan mulut Nabi kita rayakan kan. Alhamdulillah. Ada perlak-perliknya. Ini kan bukan lampu diskotik kan? Wadi bae salat anggap lampu diskotik ya. Ini mah lampu maulid Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya, megah juga perayaannya. Ada daun pisangnya, ada duriannya, tapi kok cuma satu duriannya. Kalau satu mah sudah saya cupin ikut mau kiai itu. Tapi cilik menerapi kiainya loro mah repot juga. Ya Mbak ya, alhamdulillah. Makanya dalam kitab itu diterangkan ngadain maulid Nabi harus meriah. Ada ontak-ontakannya ya. Moga-moga tahun depan di sini ada namanya tali-tali di sini, berserakanlah yang namanya sarung-sarung, kan enak juga ya. BHS Nokia itu mah benar-benar jangan pelit sedekah maulid Nabi. Wadattu lau mislu jabalin jahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi Sayyidi Syekh Hasan Basri. Saya nukil dalam kitab I'anatul Talibin syarah kitab Fathul Mu'in. Kalau saya seandainya punya emas sebesar gunung Uhud, maka kata Sayyidina Hasan Basri, pasti seluruhnya akan saya infakkan untuk mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar dan memang semestinya kalau peringatan maulid Nabi itu harus meriah, harus banyak sedekahnya, harus banyak berkatnya. Hidup berkat. Pusing-pusing panitia. Ngadain maulid Nabi deh, umai soge, mobilnya wakeh, pakaiannya wakeh. Peringatan maulid Nabi itu cuman apa itu? Baik berkata Allah, bahaya.
Bahaya kenapa? Ribut saya dengan istri saya. Kok peringat bulan dia Allah berkata. Alhamdulillah. As-sadaqah fil aqdal, as-sadaqah fi maulidin nabi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kenapa? Karena bersinggungan langsung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boy ya. Tahun depan ditingkatkan. Kalau kami dulu tadi di pondok pesantren Tiriakul Abjar, anak tengok aja nih. Benar-benar ada tengok aja, ada ontaknya. Tapi meriah anak cewek teh. Paham ya? Alhamdulillah. Insya Allah barakah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, maka tempat yang mulia ini kita jadikan wasilah perantara terhadap finailil maqasid, untuk menggapai mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Maka wajar di sini ada kiai-kiai yang hadir di sini. Untuk apa? Untuk mengambil wasilah. Innalil wasail hukmul maqasid dalam usul fikihnya. Dalam hadisnya adalah tawassalu bijahi fa inna jahi indallah azim. Bertawassullah dengan kemuliaanku, kata Nabi, karena kemuliaanku sesungguhnya adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kiai-kiai di sini kan, ibu-ibu juga ada harapan cita-cita, punya cita-cita. Ya Allah, saya hadir di sini, saya membaca burdah, saya membaca salawat Nabi, saya mengaji. Ya Allah, wasilah Maulid Nabi ini tolong sih kabulkan hajat saya. Titik. Kan ibu-ibu juga tawassul kepada Allah melalui peringatan Maulid Nabi. Ya Allah, barokah Maulid Nabi ini, moga-moga suami saya ya Allah kasih duit yang banyak banget. Begitu orang kawin mani wasilah enggak apa-apa. Kalau kiai-kiai sebaliknya, ya Allah, wasilah Maulid Nabi ini ya Allah, saya lagi sendirian ya Allah, saya ditinggal istri saya ya Allah, moga-moga saya dapat istri lagi ya Allah. Amin baik. Tapi kalau bapak anggota dewan kita ini, ya yang di sini mungkin juga punya harapan, punya cita-cita tawassul. Ya Allah ya Rabb, barokah hadir Maulid Nabi, kabulkan supaya saya jadi anggota dewan. Hadir, insya Allah. Menulis jadi hadir juga. Insya Allah, amin. Jawaban. Ada orang jadi hadir di majelis Maulid Nabi, terus jadi mah nomor teleponnya diganti. Tapi untuk Mas Dede dan Bapak ya, Bapak Irwan ini, insya Allah. Amin. Jawaban. Wis pirang menit. Ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, tafsir Durrul Mansur karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti, ada juga di dalam kitab Abwabul Faraj Sayyid Al-Awi Al-Maliki, Ronna iblis bi asya, iblis pernah terkafar, iblis pernah lemes, stres dengan beberapa hal. Jadi iblis juga pernah stres, bah. Udah ibu-ibu bah sing stres. Iblis juga pernah stres, manjing rumah sakit Abdul Muluk diimpus. Bahasa kita sekarang. Apa yang menyebabkan iblis itu stres? Apa yang menyebabkan iblis itu lemes? Apa yang menjadikan iblis itu lemah? Dijawab dalam kitab itu, nuzilat bi Fatihatil Kitab, disebabkan turunnya surat Al-Fatihah. Ya, ketika surat Al-Fatihah itu turun, iblis lemes, terkapar, lemah. Fastama'a syayatin alaihi, maka kumpullah anak buah iblis sing aran setan-setan ngunjungi iblis sing lagi diimpus,
di rumah sakit Abdul Mulk. Datang dia. Setelah datang, wahai bosku, apa yang menyebabkan engkau sakit? Apa yang menyebabkan engkau stres? Wahai setan anak buah saya stres, saya lemas, saya terkulai. Bukan sakit fisik, tapi sakit hati. Kenapa? Ada satu surat hari ini turun. Gara-gara surat ini turun, maka di neraka tidak ada umat Nabi Muhammad yang disiksa di dalam neraka barokah surat ini turun. Surat apa? Suratul Fatihah. Gara-gara surat Fatihah ini ada, Ummul Quran, Ummul Kitab ini turun, maka neraka atau orang Islam umat Nabi tidak ada yang disiksa kekal selama-lamanya di neraka. Nggak ada. Terus bagaimana kalau ada orang Islam berbuat dosa, nggak sholat, mati? Katanya nggak ada di dalam neraka. Memang nggak ada di dalam neraka karena ada syafaat Nabi. Tapi orang yang ahli maksiat tersebut, insya Allah KKN dulu di neraka atau PPL. Jadi latihan dulu di neraka. Satu hari di neraka 500 tahun sama di bumi ini. Maka terus orang sholat orang apa, terus nampai maksiat orang apa, manjing neraka setelah kok. Tapi nantinya semua akan diangkat oleh Rasulullah, diberi syafaat oleh Rasulullah, sehingga umat Nabi tidak ada satupun yang kekal di dalam neraka. Alhamdulillah. Gara-gara surat Fatihah ini, wahai setan, saya sakit, saya kecewa. Karenanya aku perintahkan, ini perintah satu ini. Apa perintahnya? Tolong ganggu masyarakat Islam yang ada di bumi waras itu supaya tidak baca surat Fatihah. Karena kalau dia baca surat Fatihah, kita akan lemes dan mengganggu dia. Alhamdulillah. Makanya jadiin wirid Fatihah. Tadi ada silsilah Fatihah terus. Apa aja Fatihah terus. Karena memang Fatihah itu adalah karomah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iblis terkapar ini inda ulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis lemas bah. Makanya kata Imam Ghazali, salamatuddin bisolati ala khairil anam, wassalamatul jasadi fi qillati ta'am, wassalamatul ruh fi qillatil atham. Kalau pengen selamat agamanya, maka banyaklah baca sholawat. Kalau pengen selamat badannya, tolong mangani aja wake-wake, sedikit makannya. Wassalamat ruh, kalau ruh kita pengen selamat, persedikitlah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agama kita pengen selamat, karena kita hidup ini adalah dengan agama Islam yang kita cintai ini, maka kata Imam Ghazali, caranya adalah banyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini adalah ajimat yang paling sakti. Zikir yang paling sakti itu adalah baca sholawat. Ada hajat apapun, baca sholawat. Semakin banyak baca sholawat, semakin hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hajat hantam dengan sholawat. 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, ya, apa baik hajatnya? Pengen jadi anggota dewan, pengen apa, pengen jadi apa, sukses segala macam, pengen jadi kiai atau pengen jadi uang si apa tuh husnul khotimah, hantam kau selawat, wakil selawat, ya, 15.000, pengen jadi sukses, baca 15.000, 40 hari dibaca aja putus.
Jadi umpama ada anggota dewan pengen jadi anggota dewan, baca selawat 40 hari jangan putus, selawat Jibril berapa itu? 20.000 jangan putus, sehari 20.000. 40 hari sudah dibaca saat 20.000 nggak jadi, berarti wis takdir orang jadi anggota dewan. Paham ya? Iki hebatnya selawat, tapi tidak ada yang nggak kabul, pasti kabul. Setiap doa orang muslim teorinya pasti diijabahin, istajab. Setiap orang berdoa ahli ibadah pasti diijabahin. Tapi setiap doa yang kita panjatkan hijabnya menurut Syekh Imam Taqiyuddin itu ada 260 hijab. Nah, untuk menghilangkan 260 hijab doa jadi kabul oleh Allah, maka awali doa dengan baca sholawat, akhiri doa dengan baca sholawat. Insya Allah doa yang kita panjatkan kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi sekarang kita ini hidup dalam arti ma'ayatul Rasul. Sekarang saat ini kita hidup bersama Nabi. Kenapa? Karena saat ini kita sedang memuliakan Nabi Muhammad SAW, mahabbah kepada Rasulullah dengan ma'ayatul Rasul, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayati wa wafati khairul lakum. Hidupku kata Nabi dan wafatku kata Nabi itu kebaikan buat kamu semua wahai umatku. Tu'radu alayya a'malukum. Sesungguhnya amalan-amalan yang kau lakukan di dunia ini akan disetorkan kepada saya. Jadi Nabi paham perbuatan kita di dunia. Maka kalau kita berbuat yang enggak baik, malu kepada kanjeng Nabi. Fama ra'aitu min khairin hamidullah. Ketika saya menyaksikan umatku berbuat kebajikan, kesolehan, hamidullah, saya memuji kepada Allah. Kalau kita berbuat kebajikan, berbuat ibadah, banyak baca selawat dan lain sebagainya, Nabi memuji kita, Nabi senang kepada kita, ruhnya Nabi itu menatap kepada kita, ruhnya Nabi paham. Duduk-duduk sesaat bapak ibu malam hari ini ditatap oleh Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah, dan insya Allah berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau sudah konsep hidup ma'iyatul Rasul, hidup bersama kanjeng Nabi, maka kita hidup di dunia yang sementara ini insya Allah akan dan selalu berbuat kebajikan. Kenapa? Ruh Nabi menatap kita, ruh Nabi melihat kita. Walaupun beliau di kota Madinah, makbarah beliau, tapi kekuatan ruhnya dapat melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Bumi Waras saat ini. Dan beliau habibullah, beliau senang dan puji kepada Allah, barokah masyarakat Bumi Waras melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hikmah barokah dari kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini, kita harus mampu mencontoh sunnatun kauliyah Nabi, sunnatun fi'liyah Nabi, sunnatun takririyah Nabi, sebagai pejawantahan ma'iyatul Rasul, kita hidup bersama Nabi. Maka satu adalah kita tiru uswah hasanah, kesunahan Nabi yang berbentuk kauliyah. Kesunahan Nabi yang berbentuk kauliyah adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah berfirman namanya Quran, kalau Nabi itu bersabda namanya hadis. Kita menerapkan, mengamalkan sunnah kauliyahnya Rasul dengan cara apa? Hafalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 40 hadis. Man hafidha arba'ina hadisan dakhalal jannah min aisyah.
Siapa saja yang hafal hadis 40 hadis, maka dijamin orang yang hafal 40 hadis tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya orang Islam kian ngapalin hadis mah malas, tapi mengapali lagu nyanyi mah apal. Benar-benar. Ada nggak yang di sini apal hadis 5 hadis? Kalau satu mah mungkin percaya apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah juga apa. Sekarang malah kalau ada orang hafal Quran yang banyak sudah, tapi yang kita inginkan adalah generasi kita, anak-anak kita, ada nggak yang hafal hadis minimal 40 hadis? Kita mohon kepada Allah, jangan matikan dulu, wafatkan dulu ya Allah sebelum kita hafal hadis 40 hadis, sehingga dengan 40 hadis itulah yang akan menjadi bekal kita, bukan harta, bukan tanah yang berhektar-hektar, rumah-rumah yang bagus, kendaraan-kendaraan yang bagus. Itu namanya pernak-pernik dunia. Ketika kita menjelang sakratul maut, itu tidak mampu menolong kita. Kalau harta yang kita miliki kita yakini sebagai milik kita, tapi kalau harta yang kita ada pada kita, kita yakini sebagai titipan Allah kepada kita, insya Allah harta benda tersebut akan kita sasarukan, kita gunakan untuk kepentingan agama Gusti Allah, dan itu yang akan membantu kita ketika sakratul maut. Babah wis wong lagi sakratul maut, nggak ada hebatnya pernek-pernek dunia ini, nggak ada yang bisa nolong orang. Kalau sudah sakratul maut, tutup buku hidup dunia ini, amal yang ditanyakan. Kenapa demikian orang ngadepin sakratul maut tuh ya Allah? Kalau nggak ada bekal yang dipersiapkan akan kaget. Kenapa kaget? Karena didatangi makhluk Allah namanya malaikat Israel. Wong Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, di Jabal Nur dalam bentuk aslinya. Nabi pulang menggigil, wahai istriku Siti Khadiijah, selimutin saya. Kenapa Rasul? Saya baru melihat makhluk Allah malaikat Jibril yang nggak pernah saya lihat di dunia ini. Maka saya menggigil. Pertama saya lihat, ya Allah, kata Nabi Muhammad, Nabi ngelihat malaikat Jibril aja menggigil, apa maning wong bumi waras ngedalam malaikat Israel. Waduh, ada nggak yang pernah ketemu malaikat Israel di sini? Apa coba bekal yang sudah kita persiapkan untuk kita menyambut malaikat Israel? Ilmu apa yang sudah kita persiapkan tentang bekal konten materi, hal yang kita persiapkan menghadapi sakratul maut? Itu harus dipelajari Bapak Ibu yang kami hormat. Sholat 5 waktu mah kewajiban, itu mah pasti bekal. Tapi ada amalan-amalan sunnah yang harus kita pahami. Ketika kita menghadap malaikat Israil sakratul maut, kita nggak kaget. Kenapa? Kita sudah mempersiapkan diri. Tahu nggak amalan apa yang harus kita siapin menyambut malaikat Israil? Kata Nabi, akhbirni Jibril alaihissalam, fa inna kalimat al-ikhlas la ilaha illallah unsul mu'min inda mautih. Barusan saudara saya malaikat Jibril kasih tahu saya, kata Nabi, sesungguhnya kalimat tauhid ikhlas la ilaha illallah unsul mu'min inda mautih adalah kalimat penghibur, pembela orang mukmin ketika menghadapi sakratul maut. Kalau umat Nabi banyak wirid la ilaha illallah, habis sholatnya nggak pernah lupa, baik wajib atau sunnah la ilaha illallah, insya Allah kalimat la ilaha illallah itu akan menolong, membela kita ketika kita menghadapi sakratul maut. Masalahnya sering nggak ngucapin kalimat la ilaha illallah? Jawabannya mah sering. Kapan? Tahlilan. Anak berkata bebas semangat tahlil. Makanya
rata-rata wong tahlilan mah ketika tahlil ngantuk kabeh. La ilaha. Anak nih pepojok turun. Benar-benar ya turun berkat lewat langsung urip matanya. Ya, survei mengatakan orang yang banyak sudah mengikuti thariqat, mendawamkan di dalam hidupnya, mengucap lapatkan hati dan lisannya kalimat la ilaha illallah, dijamin matinya enak kabeh. Ya boy, enak enggak ya. Baca alam nasrah 3 kali, Allahumma ftah lana bi fathul arifin 3 kali, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadik 3 kali, astagfirullah ghafur rahim 3 kali, salawat Allahumma Muhammad wa alihi wasallam 3 kali, la ilaha illallah 165 kali pada salatul maktubah. Dawam saja meninggal dunia, insya Allah meninggal husnul khatimah. Ya, aja sibuk lagi dunia baik. Umur yang sudah 50 tahun ke atas itu kata ulama tasawuf namanya umurul udama, umur senja. Rasulullah diangkat peningkatan aspek spiritualitas Nabi itu usia 51 tahun. Usia 51 tahun ke atas itu ya, condong hati itu 70% sudah ke akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itulah yang akan kita cari sebenarnya. Umur senja harus sekarang mulai mempersiapkan apa yang nanti disiapkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Terutama warisan Nabi sholatnya ya dulu ya. Sholatnya bagaimana ini? Insya Allah masih ada yang punya utang sholat apa enggak? Hah? Ingat, Syekh Nawawi menukil hadis dalam kitab Bahsatul Wasail, man taraka sholatan wahidah ya kanat ismuhu maktub ala babin nar. Siapa yang meninggalkan sholat maktub wajib satu saja, belum dia kodok, namanya terpampang di setiap pintu-pintu neraka. Satu sholat si urung dikodok. Makanya dalam jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah, utang sholat tidak bisa ditutup dengan istighfar. Utang sholat wajib tidak bisa ditutup dengan kekuatan sholat sunnah jumlah 70 pun tidak. Utang sholat wajib harus ditutup dengan apa? Qadha sholat. Ya, kalau kita punya utang qadha sholat, enggak usah beria-ria dengan sholat sunnah. Ngapain sholat sunnah? Ngodoin sholat wajib saja. Kenapa? Marotib makumnya sholat sunnah itu kalah dengan sholat wajib. Kalau bapak punya utang sholat setahun, langsung bikin MOU malam ini sama Gusti Allah, perjanjian dengan Gusti Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya punya utang sholat setahun ya Allah, sholat wajib, panjangkan umur saya akan mengkodok utang sholat wajib yang saya tinggalkan. Harus MOU malam hari ya, ngodoin sholat. Jadi nggak usah lagi masuk sholat masjid tahiyatul masjid, sampingin dulu, ngodo sholat subuh saja. Kalau kita masuk masjid ngodoin sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan qiblah qadaan lillahi ta'ala, maka pahala sholat tahiyatul masjidnya include, maksud secara tersendiri dengan kita mengqadha sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh ngodok hukumnya wajib, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, maka sunnah itu kalah dengan kekuatan wajibnya tadi. Itu ya kok ya. Ada utang sholat enggak di sini? Pirang tahun? 5 tahun. Aja ngomong kene sulit amat agama kian. Wong sholat wajib dikodok, agama mau rasul. Sirane bae sing ninggali sholat. Agama jadi salah-salah. Paham ya Pak ya? Ngeri Pak. Wong ninggalin sholat belum dikodok itu ngeri.
Kalau pembahasan kitab-kitab itu luar biasa ya. Makanya sedangkan sholat itu warisan Nabi, yang disayangi Nabi itu sholat. Maka salah satu untuk keberkahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, perbaiki sholat wajibnya dengan sebaik-baiknya. Yang punya hutang sholat, kodok sholatnya, jangan ngelakuin sholat sunnah sebelum sholat wajibnya habis kita kodok. Gitu ya, paham ya? Bahkan Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zainnya haram hukumnya orang yang punya kodok sholat wajib dia melaksanakan sholat sunnah, haram hukumnya walaupun dia dapat pahala. Kenapa haram? Alasannya dia memprioritaskan ibadah sunnah sedangkan ibadah wajibnya dia tinggalkan. Gitu ya. Kalau aba-aba setuju nggak di ngodok sholat? Dari casing-casing ini mah istighfar kabebel. Ya, jangan ya, ya, agama itu jangan disesatin. Kan banyak sekarang, wes dulur-dulur sing utangnya wake, wes istighfar be wake-wake, je konon. Ya wes, aja sholat itu be sholat tetua bae ya. Tas wis tua istighfar wake-wake. Kan sesat menyesatkan. Kenapa? Melawan Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad saja pernah ketinggalan sholat wajib di kodo je. Dia kata nuduh Nabi. Paham ya? Kayaknya pada menang kabeh kan saking wakeh bukan sholat. Wis seperti mah tas balikin perbaiki sholat. Wis urip di dunia sebentar, hidup di dunia enggak lama, hidup di dunia ini hanya sebentar. Perhatikan kehidupan akhirat itu yang lebih abadi. Persiapkan ketika sakratul maut harus kita siapkan. Persiapkan ketika kita di alam kubur, kita persiapkan. Persiapkan ketika kita menunggu di alam kubur yang lama ini, kita siapkan. Persiapkan kita ketika dibangkitkan dari kubur, persiapkan kita ketika di mahsyar, persiapan kita ketika ditimbang, dihisab, dan persiapan kita menuju berjalan di atas syurga. Ini yang harus kita persiapkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di sini pada malam hari ini berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid Nabi ini, seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bapak-bapak kiai, para penitia, para umara di sini yang hadir pada malam hari ini, ibu bapak, mari kita wasilahkan hajat kita, barokah kemuliaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihah mana wa ala qalbil mu'minin khususan fi hajat. Sebutin hajatnya ya. Bijahi Rasulillah, bijahi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja sebelum kami turun dari ceramah ini, ada ijazah ibu ya, sholawat ya bu. Ijazah dari Abuya Abah Kiai Ali Masum Kerapyak Yogyakarta. Kalau kami mondok di Kerapyak Jogja. Kalau ada hajat penting, baca sholawatnya sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, baca 1000 kali. Habis baca sholawat 1000 kali, langsung ngomong gini, agisni ya Allah, agisni ya Allah, agisni ya Muhammad, tolong saya Allah, tolong saya ya Rasulullah, saya punya hajat ini sebutkan, insya Allah dikabul ya. Ijazah ini ya, ijazah lakukan kalau bisa sebelum tidur. Sebelum tidur itu adab Nabi, jangan tinggalin sholat witir. Dulu ya, sholat witir. Habis sholat witir, baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, langsung agisni ya Allah, agisni ya Allah, agisni ya Muhammad. Sebutin hajatnya. Semoga kabul. Amin ya rabbal alamin. Ini saja cara singkat dari kami. Semoga ada barakah manfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Kalamuna labdun mufidun kastaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, serangkan nur hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat hati